Yang akan mengisi mata kuliah hari ini mata kuliah akuntansi perpajakan atau perpajakan online, yang nanti akan langsung dimaterikan oleh Bu Endah selaku praktisi mengajar. Mahasiswa semua bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa mulai. Saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Bu Endah untuk mengisi waktu dan tempat. Kami persilakan. Terima kasih Bu Endah. Baik, terima kasih Pak Eko. Saya ambil alih ya Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu. Oke, nah kita mungkin langsung mulai materi aja. Minggu lalu kita akan membahas tentang untuk pelaporan orang pribadi ya. Orang pribadi yang memiliki usaha ataupun ia yang termasuk kualifikasi usahanya di dalam pekerjaan bebas ya, SPT PPHOP 1770. Nah, untuk materi hari ini ya, minggu ini kita membahas tentang pelaporan untuk badan ya, PPH badan. Namun sebelum kita memasuki pelaporan untuk SPT badan, alangkah baiknya kita lebih mengenal sedikit ya secara general bagaimana sih sebelum kita melaporkan PPH badan, apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Kita harus tahu dulu mengenal badan yang dimaksud ini apa. Lalu apa aja sih objek-objek untuk PPH badan yang termasuk final, yang termasuk tidak final, maupun yang termasuk bukan objek pajak gitu ya teman-teman. Lalu nanti kita juga akan membahas bagaimana keterkaitan tentang hubungan istimewa di dalam suatu badan gitu ya. Karena nanti hubungan istimewa ini akan berpengaruh untuk perpajakan badan tersebut gitu. Terus nanti kita akan sedikit kulik bagaimana formulir ya, nanti saya kasih ini rincian gitu ya. Formulir apa aja sih yang terlampir dalam SPT tahunan badan gitu. Oke. Nah, sebelum saya memulai materi teman-teman, untuk materi minggu lalu, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi minggu lalu atas SPT tahunan orang pribadi? Gimana? Belum ya? Oke, kalau memang belum, kita lanjut saja ya teman-teman untuk materi hari ini. Saya izin share screen. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah tampil Bu. Terima kasih Bu. Baik. Nah, ini kita sekarang fokusnya untuk SPT tahunan PPH badan. Mungkin kita untuk SPT tahunan PPH badan sampai 3 kali pertemuan ya. Nah, maka dari itu untuk kali ini kita benar-benar fokus atas generalnya dulu. Sebelum kita melaporkan PPH badan, kita ketahui dulu nih untuk pelaporan PPH badan itu sendiri, gitu ya. Nah, seperti biasa, seperti minggu lalu, kita harus tahu dulu nih dasar hukum atas pelaporan SPT tahunan PPH badan ya. Dimana kalau kita tidak mengetahui peraturan tersebut nanti kita akan misleading ya, ataupun nanti ada kesalahan nantinya pada saat pelaporan PPH badan. Maka dari itu alangkah baiknya dan teman-teman harus mengetahui dasar-dasar hukum yang harus kita taati
dasar-dasar hukum yang harus kita patuhi dan harus kita lakukan ya. Nah, atas dasar-dasar hukum ini terdiri seperti ini teman-teman. Lebih kurang sama seperti PPh Badan orang pribadi ya. Kita akan memahami tentang undang-undang ya, undang-undang KUP, lalu undang-undang PPh, lalu PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan SPT, dan Peraturan Dirjen, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Ini lebih kurang sama ya teman-teman dengan dasar hukum saat kita mempelajari SPT PPh orang pribadi ya. Nah, tetapi kita sekarang fokusnya di badan gitu ya. Nah, ini saya mungkin flashback sedikit ya teman-teman, reminder kembali. Untuk undang-undang KUP teman-teman itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, di mana ini telah mengalami perubahan yang paling terbaru di dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2008. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ya, di mana ini juga mengalami perubahan, di mana perubahan paling terakhir itu di dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021. Oke, selanjutnya yang harus kita pahami adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 tahun 2014 tentang SPT atau surat pemberitahuan ya, di mana ini akan mengatur seluruh bentuk pelaporan yang ada di dalam perpajakan, baik itu PPh, PPN ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk PMK ini sendiri teman-teman juga mengalami perubahan di dalam yang terbaru ya, PMK paling terbaru di dalam PMK nomor 18 tahun 2021 ya, di mana ini PMK tersebut mengalami perubahan karena adanya kalau nggak salah saya Undang-Undang Cipta Kerja ya, adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka diatur lebih lanjut di dalam PMK nomor 18 tahun 2021 ya, ini lebih ke teknisnya. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah, dan teman-teman harus ketahui, Peraturan Dirjen ya atau Direktorat Jenderal Pajak Nomor 34 tahun 2010 ya. Ini akan mengatur tentang bentuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi maupun badan ya, beserta dengan petunjuk pengisiannya. Nah, ini yang paling terpenting teman-teman ya kalau untuk kita melakukan pelaporan SPT tahunan badan, di mana ini juga mengalami perubahan yang paling terbaru di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 30 tahun 2017. Itu ya. Nah, nah setelah itu teman-teman harus lihat ini teman. Ini sama ya seperti kita pelajaran PPh-OP kemarin. Kalau kita melakukan pelaporan ya, pelaporan atas PPh badan maupun PPh orang pribadi itu harus benar, lengkap, dan jelas. Karena kalau salah satu ini tidak, antara ketiga ini ya, benar, lengkap, dan jelas tidak terpenuhi, nanti akan ada kenanya sanksi ataupun nanti yang paling terparah dikenakan pidana ya. Nah, yuk kita ulang lagi. Untuk dalam dasar hukum dalam pelaporan SPT PPh badan itu juga diatur dalam Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 1, di mana mengatakan tersebut setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas ya. Hukumnya wajib ya teman-teman, wajib dalam mengisi SPT benar, lengkap, dan jelas. Oke, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP di mana tempat WP itu terdaftar ataupun dibukukan ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini bahasanya kan dalam satuan mata uang rupiah. Bagaimana kalau mata uangnya itu dolar? Nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tertentu ya teman-teman. Oke, kita lanjut, kita kembali bahas yang benar dimaksud dalam undang-undang ini seperti apa. Benar yang dimaksud di sini adalah benar dalam perhitungannya ya.
termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kita benar-benar real apa yang kita sampaikan dalam pelaporan tersebut ya, baik itu dalam perhitungannya, penulisannya, dan keadaan yang sebenarnya. Oke, yang kedua, lengkap. Lengkap yang dimaksud dalam peraturan ini adalah memuat semua unsur-unsur ya yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT ya. Misalnya jadi yang harus kita laporkan, misalnya contoh dalam penghasilan ya. Walaupun penghasilan tersebut telah dipotong oleh pihak lain, kita tetap juga harus melaporkan di dalam SPT tahunan kita. Ya, teman-teman. Jangan serta-merta apabila penghasilan kita yang telah kita terima itu udah dipotong pajaknya oleh pihak lain ya, sebagai pemotong pajak, kewajiban kita untuk perpajakan itu selesai. Tidak ya, kita harus melaporkan kembali di dalam SPT tahunan teman-teman masing-masing ya, baik teman-teman sebagai orang pribadi maupun sebagai badan. Oke? Selanjutnya jelas ya. Dalam pasal ini yang dimaksud dalam jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Jadi harus jelas ya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau misleading dalam DJP atau pihak fiskusnya gitu. Karena kalau nggak jelas nanti kan kita ribetnya di wajib pajak itu sendiri gitu. Karena harus dimintai keterangan ataupun dimintai data untuk memenuhi klarifikasi atas yang dipertanyakan oleh fiskus. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami ini di dalam KUP, oh ternyata kalau dalam mengisi pelaporan kita harus wajib mengisi SPT tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, setelah itu apa sih yang harus kita ketahui? Paling utamanya adalah di dalam Undang-Undang PPH ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di mana teman-teman harus tahu dulu subjek pajak apa yang harus dikenakan atau yang harus melaporkan SPT tahunan badan. Objek pajak apa yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan badan ya, dan tarif mana yang akan digunakan gitu ya. Nah, ini dia teman-teman untuk dasar hukum dalam Undang-Undang PPH. Kalau untuk subjek pajak teman-teman, itu teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang PPH pasal 2 dan pasal 3. Nah, ya, seperti teman-teman ketahui kemarin, subjek pajak ini terdiri dari 4, yaitu orang pribadi ya, warisan yang belum terbagi, lalu badan, dan BUT, badan usaha tetap ya. Nah, untuk sekarang kita lebih fokusnya subjek pajak yang ada di badan dan BUT ya, karena kita fokusnya untuk laporan SPT tahunan badan. Oke. Selanjutnya, kalau udah kita ketahui oh subjek pajaknya badan, Bu. Oke, kita udah tahu nih bahwa pelaporan untuk PPH badan ini memang seharusnya subjeknya adalah badan. Tapi tidak hanya badan, melainkan juga BUT, badan usaha tetap. Setelah kita ketahui subjek pajaknya, teman-teman, yang harus diketahui lebih lanjut adalah objek pajaknya, ya. Objek pajak apa yang akan dikenakan di dalam SPT tahunan tersebut, ya. Seperti teman-teman ketahui kemarin, dalam objek pajak terdiri dari 3 jenis ya, teman-teman. Ada objek pajak yang tidak final, ya. Lalu ada objek pajak yang final, dan ada objek pajak yang bukan merupakan objek pajak. Nah, untuk objek pajak ini sendiri, teman-teman bisa cek peraturannya ya di Undang-Undang PPH pasal 4 dan pasal 5. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini poin paling terpenting dalam PPH badan ya, yaitu di Undang-Undang pasal 6 dan Undang-Undang pasal 9. Yang kita sering sebutkan kalau dalam Undang pasal 6 itu adalah deductible expense atau biaya yang dapat dikurangkan ya. Untuk PPH pasal 9 itu non deductible expense, di mana itu adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan. Di mana kedua pasal ini ya mengatur untuk ya, yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan rekonsiliasi fiskal ya teman-teman, di mana biaya-biaya ataupun penghasilan yang harus kita akui yang bisa kita tentukan
untuk menghitung perpajakan hanyalah biaya dan penghasilan yang termasuk dalam 3M ya, mendapatkan, menagih dan memelihara. Gitu ya teman-teman. Jadi tidak semua biaya itu harus kita ataupun tidak semua biaya itu bisa diakui secara fiskal ya. Contohnya apa? Contoh adalah sumbangan. Kalau dalam komersial kan boleh-boleh saja kita mengakui sebuah sumbangan. Toh memang realnya kita akan memberikan sumbangan tersebut misalnya kepada yayasan gitu ya teman-teman, yayasan pendidikan ataupun ada ya yayasan inilah kayak untuk asrama putra putri gitu ya. Nah, tetapi tidak serta merta dalam fiskal ini teman-teman, tidak semua sumbangan bisa diakui ya teman. Karena sumbangan yang bisa diakui hanyalah sumbangan yang diatur ya dan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Contoh, sumbangan yang bisa diakui adalah sumbangan apabila adanya terjadi bencana nasional ya, secara nasional yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Contohnya kayak beberapa tahun yang lalu ya, seperti ya bencana Aceh gitu ya teman-teman, di mana itu kan benar-benar bencana secara nasional. Nah, apabila sebuah perusahaan ya, badan usaha menyumbangkan beberapa asetnya kepada orang yang terkena dampak bencana nasional tersebut, itu bisa diakui gitu. Tapi tidak serta-merta semua sumbangan bisa diakui. Contoh yang nggak bisa diakui apa Bu? Contohnya seperti ini. Kita menyumbangkan beberapa duit kita ya kepada ini teman-teman, kepada misalnya perusahaan kita berada di lingkungan masyarakat ya, terus kita menyumbangkan lah, oh ternyata lingkungan tersebut lagi mengadakan acara 17-an gitu kan, terus dia minta sumbangan kepada kita. Nah, sumbangan yang kita berikan untuk kegiatan 17 Agustus tersebut itu tidak boleh diakui secara fiskal ya, maka dari itu harus direkonsiliasi fiskal teman-teman. Jadi harus tahu dulu nih perbedaannya, mana sumbangan yang diakui, mana yang tidak bisa diakui. Begitu juga untuk penghasilan ya. Penghasilan yang bisa diakui teman-teman, yang bisa diperhitungkan untuk menghitung perpajakan kita ya, atau kurang bayar perpajakan kita, pajak terhutang kita gitu. Itu adalah pajak-pajak atau objek pajak yang tidak final ya. Nah, selanjutnya teman-teman, terakhir yang teman-teman harus ketahui adalah tarif PPh badan ya, dimana tarif PPh badan ini yang teman-teman kenal tarifnya sebesar 22%. Di peraturan terlebih tahun-tahun dahulu ya teman-teman, itu tarif yang kita kenakan adalah 25%. Nah, sekarang karena terjadinya Undang-Undang Cipta Kerja awalnya, itu sudah disampaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa dimulai tahun 2020 sampai tahun 2022 seingat saya, itu tarifnya adalah 22% gitu. Setelah tahun 2022 barulah kita turun lagi nih tarifnya menjadi 20%. Tetapi itu tidak jadi ya perubahan tersebut, karena itu sudah diatur kembali dalam Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana telah disampaikan untuk tarif PPh badan itu adalah 22% sampai seterusnya, sampai peraturan yang baru itu diterbitkan lagi gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini kita menggunakan tarif PPh badan 22%. Tapi ingat teman-teman, tidak semua badan akan menggunakan tarif 22%. Nanti akan ada ketentuannya ya. Di mana ketentuan ini kita mengenal ada 3 jenis tarif pajak untuk PPh badan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan adalah Undang-Undang PPh ya teman-teman. Dari saya sampaikan dari subjek pajak, objek pajak ya, ataupun biaya yang bisa diakui dan tidak diakui, dan tarif PPh badan. Ini teman-teman bisa cek dalam Undang-Undang PPh ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, selanjutnya apa, Bu? Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui dulu nih
jenis SPT ya, jenis SPT untuk kita melakukan melaporkan SPT tahunan PPh badan ya, itu diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 34 Tahun 2010 yang telah diubah dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 30 Tahun 2017 dalam pasal 4. Nah, kalau di badan dia diaturnya dalam pasal 4, teman-teman. Ya, kalau di orang pribadi kemarin itu kan dalam pasal 1 sampai pasal 3 ya, kita pahami kemarin ya. Nah, berbeda dengan badan itu diatur dalam pasal 4. Nah, di mana pasal 4 tersebut berbunyi bahwa dalam SPT tahunan badan itu memiliki dua jenis ya. Di mana pertama adalah SPT tahunan PPh WP badan 1771 ya. Selanjutnya ada ya SPT tahunan PPh WP badan yang menggunakan mata uang dolar. Nah, ini dia teman-teman, dua jenis SPT tahunan badan. Nah, kemarin kalau tidak salah saya ada dari salah satu dari teman-teman ya apa bedanya 70 dan 71 ya kemarin ya. Itu kan hanya perbedaan kodenya saja ya teman-teman. Kalau untuk 70 itu khusus orang pribadi, kalau 71 itu adalah khusus untuk wajib pajak badan ya. Nah, inilah yang harus teman-teman ketahui bentuk ya SPT yang perlu teman-teman laporkan kalau teman-teman menjadi wajib pajak badan. Oke. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau belum kita lanjut. Nanti kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung saja ya teman-teman, bisa raise hand ataupun langsung aktifkan mic-nya ya. Oke, lanjut. Kita membahas tentang ini. Nah, tadi kita udah mau ngomong ya, badan, dan badan. Apa sih yang dimaksud badan ya? Badan yang dimaksud dalam perpajakan ini adalah sekumpulan orang ya, dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi yang dimaksud badan di sini adalah sekumpulan orang ya, berarti lebih dari satu ataupun modal. Nah, walaupun teman-teman ya dia tidak melakukan usaha tetapi dia telah membentuk sekumpulan orang ataupun modal, itu sudah termasuk definisi badan ya. Jadi tergantung, kalau dia melakukan usaha berarti kan akan ada penghasilan di sana ya. Kalau dia tidak melakukan usaha, dia juga berarti dia tidak memiliki penghasilan dan tidak ada biaya yang dia keluarkan. Tetapi baik dia mau melakukan usaha ataupun tidak, dia tetap harus melakukan pelaporan SPT tahunan badan masing-masing ya. Oke. Nah, yang termasuk badan itu seperti apa? Ini saya sudah rangkum ya. Yang meliputi badan itu pertama perseroan terbatas ya, atau PT kita singkat ya. Yang kedua BUMN, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan BUT-nya. Jadi tidak serta-merta badan ini hanya yang mungkin kita lebih mengenal PT, CV gitu ya teman-teman. Ternyata tidak hanya itu saja. Dari keseluruhan ini ya, yang teman-teman bisa lihat dari screen teman-teman masing-masing, ini merupakan jenis-jenis ya, jenis-jenis dari badan itu sendiri. Bisa dari PT, BUMN, firma, kongsi, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya nah, oke. Ini ya, hubungan istimewa. Tetapi sebelum hubungan istimewa teman-teman, saya mau singgung terkait BUT terlebih dahulu ya. Untuk BUT kita kan mengenal yang namanya subjek pajak dalam negeri dan luar negeri kemarin ya. Kalau dalam negeri itu berarti wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari ya, maupun dia orang yang hanya berniat tinggal di Indonesia itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri.
Nah, lalu kalau subjek luar negeri itu kebalikan dari subjek pajak dalam negeri ya. Subjek luar negeri itu adalah wajib pajak, bukan wajib pajak ya namanya, orang pribadi atau WNA, warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari gitu ya. Nah, terkait untuk badan itu teman-teman, kan banyak ya perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya perusahaan luar negeri ini yang ada di Indonesia dia bisa menggunakan peraturan yang ada di Indonesia, jadi sehingga untuk administrasi perpajakannya lebih simple ya, dan bisa mengatakan itu tax planning gitu, bisa menghemat pajak gitu. Nah, salah satu caranya adalah perusahaan luar negeri harus mengukuhkan perusahaannya di dalam negeri gitu ya. Jadi dia harus mengukuhkan perusahaan tersebut, teman-teman, menjadi perusahaan dalam negeri ya, dimana nanti itu harus dibuatkan ya seperti administrasi dalam pembuatan perusahaan ya teman, bisa aktanya, NPWP-nya harus dibuat dan lain sebagainya. Nah, untuk perusahaan luar negeri yang dikukuhkan perusahaannya di dalam negeri ini, itu namanya termasuk BUT ya, Badan Usaha Tetap. Sehingga nanti perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan di wajib pajak dalam negeri gitu. Jadi kan lebih simple ya, lebih hemat ya juga dalam perpajakannya. Kemarin kita juga ada singgung kalau untuk orang luar negeri ya, ketika wajib warga negara asing maupun untuk orang perusahaan luar negeri menerima penghasilan dari Indonesia, itu kan dikenakan 20% ya. Itu kan tarifnya juga cukup tinggi. Bagaimana caranya untuk 20% ini tarifnya bisa lebih kecil? Nah, itu perusahaan luar negeri bisa memilih menjadi perusahaan yang bisa dikukuhkan di Indonesia menjadi badan usaha tetap. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya yang teman-teman harus ketahui itu adalah hubungan istimewa. Hubungan istimewa wajib pajak ya. Kenapa saya langsung singgung dalam hubungan istimewa teman-teman? Di dalam badan ya, di dalam perusahaan itu kan kita pasti mengenal yang namanya setoran modal, mengenal namanya pemegang saham gitu ya, mengenal namanya siapa yang memegang kunci dari perusahaan tersebut, atau ya yang memiliki suara dalam perusahaan tersebut gitu ya, atau siapa yang memiliki kebijakan atas perusahaan tersebut. Karena itu akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri ya, dan akan mempengaruhi perpajakannya juga gitu ya. Nah, kita pahami satu persatu dulu ya teman-teman. Untuk hubungan istimewa ini dalam perpajakan itu dikenal ada 3 jenis ya. Ada hubungan modal, hubungan penguasaan, dan hubungan keluarga. Nah, yang pertama dulu, hubungan modal. Hubungan modal yang dimaksud dalam peraturan perpajakan adalah wajib pajak mempunyai penyertaan modal ya, langsung ataupun tidak langsung paling rendah 25% daripada WP lain. Nah, jadi penyertaan modalnya tidak hanya langsung teman-teman, langsung dan tidak langsung. Jadi dia tidak memikirkan langsung dan tidak langsung. Paling rendah itu 25%. Nah, selain itu teman-teman, tidak hanya penyertaan modal saja, melainkan juga hubungan antara wajib pajak ya dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 WP atau lebih ya. Demikian pula hubungan antara 2 WP atau lebih yang disebut terakhir. Nah, gitu. Jadi apabila ya wajib pajak memiliki penyertaan modal yang paling rendah 25%, itu sudah termasuk di dalamnya hubungan istimewa, karena dia kan suaranya pasti lebih besar, dan suara atas keputusan suara mereka yang memiliki penyertaan modal di atas 25% akan mempengaruhi keputusan yang ada di perusahaan. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya hubungan penguasaan. Di mana hubungan penguasaan ini ya, wajib pajak menguasai WP lainnya, berarti dia memiliki kekuasaan penuh
ataupun sebagian, atau 2 atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sama ya, baik dia penguasaan secara langsung dan tidak langsung. Kalau dia memiliki bentuk hubungan penguasaan, itu sudah termasuk hubungan istimewa. Nah, ini teman-teman coba perhatikan, hubungan istimewa antara WP dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Nah, begitu ya. Selanjutnya, hubungan keluarga. Oh, ternyata apabila dalam satu keluarga ya, atau dalam suatu perusahaan di dalamnya yang memiliki kepentingan khusus, memiliki hubungan keluarga, itu juga termasuk hubungan istimewa ya. Di sini disampaikan bahwa hubungan istimewa ini terjadi apabila hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Nanti kita bahas ya. Apa yang dimaksud dengan hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ya, dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Nah, untuk hubungan istimewa ini teman-teman ya, bisa ini diatur dalam pasal 18 Undang-Undang PPH. Nah, saya izin stop share, saya mau contohkan ke teman-teman bagaimana untuk menentukan hubungan istimewa ini. Oke, sebentar ya, saya buka Excel dulu. Oke, kelihatan teman-teman? Pasien sudah kelihatan ya. Nah, nih, tadi kita dalam hubungan istimewa, ya, ada 3 jenis ya, yaitu yang pertama adalah hubungan modal. Yang kedua, hubungan penguasaan. Lalu yang ketiga, hubungan apa tadi? Keluarga ya. Nah, kita bahas untuk yang hubungan modal terlebih dahulu. Hubungan modal ya. Nah, contoh nih, ada PTA. Lalu PTA ini memberikan setoran modal kepada PTB ya. Nah, oke, coba. Ini ya, PTA memberikan penyetoran modal kepada PTB sebesar berapa ya? 50% deh. 50%. Oke. Nah, pada saat PTA memberikan penyetoran modal dalam PTB sebesar 50%, ini namanya adalah hubungan modal, penyertaan modal secara langsung ya. PTA ke PTB gitu teman-teman. Nah, tadi kan disampaikan bahwa hubungan modal ini tidak hanya dalam hubungan penyertaan modal secara langsung, melainkan juga hubungan secara tidak langsung ya. Yang dimaksud dalam hubungan penyertaan modal secara tidak langsung ini apabila PTA ya PTB itu memberikan penyertaan modal ke dalam PTC gitu ya. Ini saya contohkan.
info panahnya nggak rapi nggak apa-apa ya. Nah, let's say ini sebesar berapa ya? 60% gitu. Nah, sehingga yang dimaksud penyertaan modal tidak secara tidak langsung ya, ini maksudnya apabila dalam PTA ke PTC. Itu kan ada lebih dari 25% ya. PTA ke PTC. Ini adalah hubungan penyertaan modal secara tidak langsung. Gitu ya. Nah, ini maksud dari hubungan modal. Nah, bagaimana kalau hubungan penguasaan? Saya copy aja kali ya. Nah, kalau hubungan penguasaan, tadi kan disampaikan bahwa itu adalah wajib pajak yang menguasai WP lainnya. Jadi dia memiliki suatu suatu pegangan khusus ya gitu, atau bahasa khusus. Kalau bahasa dalam struktur organisasi apa ya? Intinya dia memiliki penguasaan gitu ya, karena dia memiliki kepentingan gitu yang bisa mempengaruhi sebuah keputusan dalam perusahaan ya, baik itu secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini sama contohnya teman-teman. Ya, sebentar, coba saya cek dulu. Oke, misalnya nih, saya intinya dia lebih kurang sama ya dengan hubungan penyertaan modal, tetapi dalam masing-masing ini dia memiliki penguasaan, penguasaan gitu ya. Nah, lebih kurang dia sama dengan hubungan modal. Tapi bedanya kalau dalam hubungan modal kan dia penyertaan modal ya. Tapi kalau penguasaan dia memiliki suatu kebijakan gitu, suatu ya namanya penguasaan lah ya. Oke, ini yang mau saya notice untuk hubungan keluarga teman-teman. Untuk hubungan keluarga ini sendiri juga memiliki peraturan ya. Hubungan keluarga. Nah, nih. Tadi kan disampaikan bahwa hubungan keluarga yang dimaksud yang memiliki hubungan istimewa adalah apabila dalam hubungan keluarga itu baik dia secara sedarah maupun semenda gitu ya. Lalu juga baik dari satu turunan lurus, satu derajat lurus maupun ke samping gitu ya. Nah, ini mau saya contohkan seperti ini. PTA ya memiliki direktur yang bernama Mister atau Tuan ya, Tuan Alex gitu misalnya ya. Lalu di PTB memiliki direktur Tuan Alex Junior. Berarti di sini kan anaknya si Alex ya teman-teman. Nah, lalu PTC memiliki misalnya direktur lagi deh, apa kita seragam ya, direktur Tuan Budi gitu, Tuan Budi, dimana Budi ini adalah adik ya, adik dari Tuan Alex, nah, adik kandung dari Tuan
Nah, gitu ya. Nih, kita bikin case-nya, teman-teman. Ada PTA, itu merupakan direkturnya adalah Tuan Alex, PTB direkturnya adalah Tuan Alex Junior, dan PTC merupakan direktur Tuan Budi. Nah, di mereka bertiga ini memiliki, ya, ketiga direktur ini memiliki memiliki penyertaan modal juga deh. Kita gabung ya, penyertaan modal di masing-masing perusahaan. Ya. Atau gini deh, saya bikin PTA ini direkturnya Tuan Alex ya. Lalu komisarisnya itu adalah Tuan Budi. Nah, gitu aja deh, Budi. Oke. Lalu nih nggak jadi nih pakai penyertaan. Lalu si PTB direkturnya kan Tuan Alex nih. Lalu komisarisnya adalah Tuan Alex. Ya. Dan untuk PTC, direkturnya Tuan Budi, komisarisnya Tuan Alex Junior. Nah, ini teman-teman. Berarti kan mereka ini saling berkaitan, memiliki kekuasaan ya, memiliki kepentingan gitu, dalam urusan masing-masing. Baik, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan teman-teman? Saya minum ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, yang dimaksud hubungan keluarga ini teman-teman, ya, tadi disampaikan ya, contoh Tuan Alex-nya, kita Tuan Alex. Nah, Tuan Alex ini merupakan wajib pajak ya. Ini saya bikin begini biar lebih indah ya, Excelnya berwarna-warni. Tuan Alex tadi kan katanya punya anak yang namanya Alex Junior. Ini saya pindahkan ke sini. Tuan Alex Junior, gitu ya. Nah, kalau Alex sama Tuan Alex Junior ini teman-teman, ini namanya adalah saya bikin di sini deh biar gitu. Nah, Tuan Alex dengan Tuan Alex anaknya ya, anaknya itu kan Alex Junior. Ini namanya adalah hubungan saudara satu derajat, gitu ya. Kan hubungan saudara dong, anak kandungnya gitu, makanya hubungan saudara. Maksud satu derajat adalah yang di bawahnya Alex itu siapa, berarti kan anaknya. Kalau di atasnya Alex siapa, berarti orang tuanya, baik itu ibunya ataupun bapaknya. Tapi kalau seandainya Alex memiliki nenek atau kakek gitu ya, itu namanya hubungan saudara 2 derajat gitu ya. Jadi itu per layer gitu. Nah, udah tahu nih teman-teman contoh dari hubungan saudara 1 derajat. Nah, terus disampaikan lagi bahwa tidak hanya hubungan saudara aja, tetapi oke. Ya, hubungan saudara 1 derajat garis bentar. Hubungan, nah gini, hubungan garis lurus. Nah, saya lupa bikin garis lurusnya.
hubungan sedarah garis lurus 1 derajat. Kalau disampaikan garis lurus berarti dari atas ke bawah maupun bawah ke atas, itu namanya garis lurus ya. Dan 1 derajat tadi yang saya sampaikan, ketika Alex punya anak kandung itu namanya 1 derajat. Alex punya orang tua ya, baik itu bapak ataupun ibu, itu namanya juga 1 derajat. Tetapi kalau Tuan Alex memiliki kakek atau nenek, itu sudah garis lurus 2 derajat. Nah, ini teman-teman sudah sampaikan ya. Baru mengetahui hubungan saudara garis lurus 1 derajat. Tadi disampaikan juga bahwa tidak hanya hubungan saudara garis lurus 1 derajat, tetapi juga hubungan saudara garis ke samping 1 derajat gitu tadi ya. Hubungan saudara garis ke samping 1 derajat. Ke samping 1 derajat. Maksudnya apa ini? Gimana ya bikin tabelnya ya? Bentar ya, saya berpikir dulu. Saya pakai kode aja kali ya. Ini saya bikin A. Ya. Saya merahin warnanya ya. Nah. Oke, paham ya cara baca tabelnya ya. Untuk yang poin A ini, Alex ke Alex Junior, itu namanya hubungan saudara garis lurus 1 derajat. Nah, kalau saya tambahkan teman-teman, garis ke sini. Ke sini ya. Ternyata Tuan Alex ini kan tadi dia punya adik kandung ya, namanya Tuan Budi. Adik kandung. Nah, kalau hubungan Tuan Alex dengan Tuan Budi, ini namanya adalah hubungan saudara garis ke samping 1 derajat ya. Nah, saya bikin di bagian ini. Paham ya cara bacanya teman-teman? Nah, kalau untuk hubungan Alex dengan Tuan Budi, itu namanya hubungan saudara garis ke samping. Berarti kan arahnya samping, adik beradik itu kan hubungannya samping ya. Nah, 1 derajat. Gitu. Ini juga disebut memiliki hubungan istimewa teman-teman. Nah, tetapi juga ada loh tadi disampaikan bahwa adanya hubungan semenda. Hubungan semenda garis lurus 1 derajat ya, sama hubungan semenda garis ke samping 1 derajat. Ini maksudnya apa, Bu? Untuk poin C dan poin D, ya, ini apabila, oke, ini saya pindahkan ke sini ya. Oke, sebentar. Nah, ini saya Nah, apabila Tuan Alex ini telah memiliki istri, ya, ya namanya Nyonya Alex. Nah, untuk Nyonya Alex ini namanya hubungan semenda ya teman-teman. Ini hubungan dari pihak istrinya gitu. Nah, ketika Nyonya Alex ini memiliki anggaplah ya, misalnya Nyonya Alexnya orang tua atas Nyonya Alex deh.
Ya. Oke. Nah, misalnya Ibu Nyonya Alex. Nah, untuk Ibu Nyonya Alex ini teman-teman, ini disebut namanya hubungan semenda garis lurus 1 derajat. Ya. Jadi teman-teman, hubungan semenda garis lurus 1 derajat. Hubungannya tetap 1 derajat karena kan dari istrinya Alex ke ibunya, berarti kan hanya 1 garis lurus derajat yang ke atas gitu ya. Nah, kalau seandainya hubungan semenda garis ke samping 1 derajat, berarti si Nyonya Alex ini memiliki saudara kandung teman-teman. Ya. Oke, saya bikin tabelnya dulu. Misalnya namanya Putri deh. Ya, Putri ini merupakan adik kandung Nyonya Alex. Nah, untuk status si Putri ini teman-teman, ini namanya adalah hubungan semenda garis ke samping 1 derajat. Oke, ini saya pindahkan ke sini. Nah, loh, ini poin A-nya mana? Nah, ini. Itu ya yang dimaksud hubungan istimewa atas hubungan keluarga. Ternyata tidak hanya orang tua sama anak saja teman-teman, tetapi juga hubungannya dengan orang tuanya, bisa hubungannya dengan keluarga istrinya, baik itu orang tua istrinya ya, ataupun nantinya ada misalnya istrinya telah menikah lebih dahulu, terus dia menjadi pernikahan kedua ya, berarti kan untuk si Nyonya ini, istrinya ini kan udah memiliki anak misalnya, berarti kan itu adalah anak tiri. Anak tirinya pun juga termasuk dalam hubungan istimewa ya. Dan juga apabila istri memiliki saudara kandung, baik itu kakaknya, abangnya, adiknya, itu juga termasuk hubungan istimewa ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini saya bikin blog deh, ada lihat ya. Apakah sudah bisa dipahami untuk hubungan istimewanya? Yang terkhusus untuk yang hubungan keluarga. Oh, kamu ya, sebentar. Ini ya. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap teman-teman sudah paham ya. Nah, ini dia beberapa jenis ya yang termasuk hubungan istimewa yang diatur dalam peraturan perpajakan. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kita ketahui nih, oh ternyata hubungan istimewa itu penting ya gitu. Oh ya, saya sampaikan lagi. Tadi kan udah jelas nih jenis-jenis hubungan istimewa ini. Nah, kenapa hubungan istimewa ini diatur, teman-teman? Ini diatur agar untuk menjaga taat asas ya. Menjaga taat asas pada saat penentuan harga ya. Biasanya nih dalam lapangan teman-teman, misalnya tadi kan adanya hubungan keluarga. Hubungan keluarga karena ada anak sama induk, ada anak sama induk, ada orang tua sama anaknya yang masing-masing memiliki ini ya, memiliki seperti kayak direktur, komisaris di dalam masing-masing perusahaan. Ketika tadi PTA, PTB gitu ya, PTA-nya direkturnya adalah Tuan Alex, PTB direkturnya adalah Tuan Alex Junior.
ketika nantinya pada saat PTA membeli barang kepada PTB, ya, itu biasanya kalau tidak diatur dalam hubungan istimewa, nanti biayanya akan di-up, teman-teman. Akan di-up. Yang dimaksud di-up adalah biayanya lebih ditinggikan kepada biaya kepada pihak ketiga, gitu. Nih, mungkin saya balik lagi ke Excel ya. Oke. Nah, gini, misalnya tadi ada PTA sama PTB ya, kita ambil yang ini aja nih. Oke. PTA membeli barang deh ya, untuk stok barang gitu ya kepada PTB. Ini kan PTA sama PTB udah memiliki hubungan istimewa ya. Nah, lalu PTA itu membeli kepada B dengan harga let's say 500.000, kecil ya 500.000 ya, anggap deh 25 juta. Nah, ya, dia mematok harga nilainya 25 juta ya. Tetapi teman-teman, kalau dia membeli kepada pihak ketiga, begini deh, PTB boleh deh membeli, membeli kepada pihak ketiga, itu malah harganya lebih murah gitu loh, cuman 20 juta. Berarti kan ada kenaikan harga yang dipatok oleh PTB sebesar 5 juta. Nah, inilah hal yang harus dihindari gitu. Inilah hal yang diatur dalam hubungan istimewa, teman-teman ya. Karena di PTA dia beli barang kepada PTB sebesar 25 juta. Kalau biayanya lebih besar berarti kan labanya akan kecil ya. Tetapi kalau biayanya lebih kecil berarti kan labanya akan besar gitu. Karena PTA dan PTB ini memiliki hubungan keluarga, which is itu hubungan istimewa, yaudahlah kamu besarin aja deh biayanya gitu kan. Ya kok PTB kan nggak, ya boleh-boleh aja penjualan aku jadi kan agak lebih besar gitu. Itu pun nggak masalah dengan PTB. Nah, tetapi ini harus diatur. Bagaimana caranya orang-orang atau perusahaan memiliki hubungan istimewa ini tidak menentukan harga secara merata gitu, atau dia menentukan harga itu harusnya secara merata, mau baik dia pihak ketiga, mau baik dia ke hubungan istimewa, biaya ataupun harga yang ditetapkan harus sesuai gitu, harus sama gitu. Setidaknya akan mungkin bolehlah lebih kecil sedikit ataupun besar sedikit, tapi kalau udah jomplang banget itu akan kelihatan bahwa ini akan, kenapa dia membesarkan biaya itu untuk ya menurunkan laba gitu. Begitu juga PTB. PTB kan berarti dia menjual nilainya 25 juta gitu teman-teman, berarti kan lebih besar gitu. Nah, terus PTB begini, ini untuk PTA ya teman-teman. Ternyata kalau PTB ini terkait yang bagian ini untuk pembelian ya teman-teman. Ini saya kolomin. Ini untuk biaya. Nah, saya bikin lagi untuk penjualan ya. Kita bikin PT aja ya biar seragam ya. PTH menjual barang kepada PTB itu nilainya RP sebesar contohlah 30 juta. Ya. Tetapi kalau dia menjual kepada pihak ketiga, gede gitu. 35 juta. Nah, ini kan akan kelihatan ya, dia menjualannya, dia mencoba untuk mengecilkan laba dengan cara mengecilkan pendapatan dan membesarkan biaya gitu. Itu kan adalah hal yang salah. Walaupun dia memiliki boleh